Tinggal di hunian yang bagus dan menarik merupakan impian setiap orang. Begitu juga dalam memilih konsep hunian itu sendiri. Di zaman modern sekarang ini, banyak konsep yang bisa dipilih dalam mendekor rumah. Salah satu konsep yang satu ini yaitu minimalis modern. Yang mana tujuan dari konsep minimalis modern itu sendiri adalah mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, material, detail, dan juga warna. Konsep rumah minimalis modern juga mengutamakan batasan tertentu dalam penataan dekorasi, sehingga tercapai target konsep rumah yang diidamkan. Nah, langsung aja nih Smart Viewers, kali ini saya akan mengajak Smart Viewers semua untuk melihat bagaimana sebuah hunian minimalis modern yang akan mengubah hunian Smart Viewers semua menjadi lebih menarik. Yuk, langsung aja sekarang kita bertemu dengan si pemilik rumah. Hai Smart Viewers, perkenalkan saya Fandi. Kebetulan hari ini kita sedang berada di rumah saya. Ini lokasinya ada di daerah Kosambi Baru, di daerah Cengkareng. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai rumah saya. Ini adalah pagar depannya, kita bikin dari kayu, dan kemudian juga dia arahnya vertikal, supaya memang dari depan tidak terlalu terlihat ke dalam. Kemudian di bagian dalam ini, dia tuh ada garasi itu kita letakkan di bawah. Kemudian untuk masuk ke dalam rumahnya, kita harus naik ke atas sedikit, karena memang konsep rumahnya split level. Yuk, untuk lebih jelasnya, kita sama-sama masuk ke dalam. Nah, Smart Viewer, kita sekarang sudah ada di atas. Yang seperti yang tadi saya bilang, kita harus naik ke atas. Nah, ini sekarang kita sudah ada di atas. Nah, di sini itu tuh sebenarnya adalah saya buat seperti teras besar, ada taman, dan juga ada bangku. Jadi memang sebenarnya di sini setiap pagi atau setiap sore saya sama keluarga selalu ada aktivitas di dalam taman ini. Gitu. Jadi kita isi tidak dengan rumput, melainkan dengan kerikil supaya lebih gampang dirawat. Kemudian juga kita isi beberapa tanaman-tanaman yang sifatnya juga lebih mudah dirawat juga. Jadi memang tidak perlu terlalu sering disiram, tidak perlu terlalu sering dipotong gitu. Jadi memang dia tumbuh dengan natural. Kemudian di bagian sini juga kita bikin di sini adalah ruang keluarga saya, kemudian juga di sini adalah kamar. Jadi memang ruang keluarga dibikin lebih terbuka dengan kaca, kemudian juga area kamar kita bikin lebih tertutup. Kemudian di bagian depan sini juga kita bisa lihat bahwa ada dua warna material. Yang satu adalah abu-abu, dan kemudian juga di atas ini berwarna putih. Jadi memang seperti ada dua bangunan yang terpisah gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita sama-sama kita masuk ke dalam. Pemilik rumah dapat memanfaatkan halaman depan untuk membuat garasi karena memiliki halaman yang luas. Kemudian adanya taman yang diisi dengan tumbuhan hijau untuk memberikan kesan sejuk, serta adanya furniture seperti kursi yang ditempatkan di depan area taman, menjadikan area ini sebagai tempat bermain bersama keluarga di pagi atau sore hari. Dan taman ini juga terlihat unik karena dibuat begitu tinggi dan menjadi lokasi di mana tamu yang datang pasti akan melewati area tersebut. Smart Viewers, kita sekarang sudah ada di dalam. Di sini kita sudah sampai di dalam satu ruangan, yaitu di sebelah kanan saya ini adalah ruangan kerja saya. Kebetulan saya adalah seorang arsitek, jadi saya kerja di dalam rumah, dan ini adalah ruangan kerja saya. Kemudian juga di sebelah kiri sini adalah toilet. Nah, kemudian di dalam ruangan ini, di antara ruangan kerja dan antara ruangan toilet ini, kita bikin ada satu ruangan terbuka. Jadi memang inginnya tuh ada taman di dalam rumah, dan juga taman ini digunakan juga untuk dapat memasukkan sinar cahaya ke dalam, memasukkan udara juga ke dalam, sehingga dari ruangan kerja ataupun dari ruangan toilet ini tetap memiliki sinar matahari dari atas, dan juga tetap dapat udara dari luar. Kira-kira seperti itu sih konsepnya untuk di dalam ruangan ini. Konsep minimalis modern adalah suatu gaya hunian yang sangat sederhana. Dengan memanfaatkan ruangan yang ada di dalam rumah, Fandi membuat taman yang dipenuhi tumbuhan hijau dengan ceiling terbuka di antara dua ruangan yang ada di dalam rumah. Untuk ruangan yang berada di antara taman ini juga dijadikan kantor bagi sang pemilik rumah dengan berbagai furniture seperti kursi dan meja kerja. Serta adanya jendela besar menghadap taman agar cahaya masuk ke dalam ruangan.
smart viewers, kita sekarang sudah sampai di lantai 2 rumah saya. Nah, di lantai ini adalah ruangan keluarga dan juga ruangan makan. Nah, di sini konsepnya itu adalah kita bikin ruangannya sedikit lebih pendek supaya memang dia lebih intim. Kemudian juga ruangannya dibikin lebih lebar supaya memang bisa menampung berbagai macam aktivitas. Jadi untuk furniture yang kita pakai di sini pun juga bukan merupakan furniture yang sifatnya fix gitu, tapi kita bisa geser-geser, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada saat kita mengundang banyak orang untuk ada di dalam sini, kita bisa atur ulang ruangan ini sehingga kita bisa mendapat kapasitas yang lebih besar lagi. Oke, di ruangan ini furniture-nya itu menggunakan kayu. Tujuannya adalah untuk memberikan kontras terhadap ruangan yang memang warnanya didominasi dengan warna putih. Kemudian juga untuk ruangan ini kita tempatkan banyak sekali bukaan-bukaan. Kita bisa lihat ada jendela yang cukup besar yang dapat mengarah langsung ke taman. Kemudian juga di ruangan ini kita juga buat beberapa skylight, yaitu kaca yang ada di atas supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan juga. Kemudian juga di sisi samping dekat ruang makan dan di area ruang keluarga juga kita bikin ada jendela-jendela kecil yang menghubungkan antara ruang keluarga dengan taman yang kita buat dengan taman yang ada di dalam ruangan. Kemudian untuk ruang keluarga, untuk sofa, untuk pemilihan kursi, kita menggunakan warna yang lebih gelap. Tujuannya adalah untuk memberikan kontras terhadap ruangan ini, sehingga ruangan ini kita harapkan dapat menjadi ruangan yang nyaman, ruangan yang menyenangkan bagi kita semua. Nah, smart viewers, yuk kita sama-sama lanjut ke lantai 3 rumah saya. Berada di lantai 2, ruang keluarga merupakan tempat favorit bagi pemilik rumah. Ruangan ini dibuat begitu unik, dengan desain minimalis sehingga terlihat begitu simpel dan luas. Dengan adanya jendela besar yang dibuat pemilik rumah, membuat ruangan ini terlihat lebih homey. Di sisi ruangan juga diberikan seling terbuka untuk membiarkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Meskipun tidak menggunakan banyak furniture di dalamnya, namun pemilik rumah tetap meletakkan sofa dan kursi dengan pemilihan warna netral dan terbuat dari kayu yang dapat dijadikan tempat berkumpul dan bersantai bersama keluarga sambil menonton televisi. Bukan hanya itu, ruangan ini juga multifungsi. Selain dijadikan tempat berkumpul, ruangan ini bisa dijadikan tempat untuk arena bermain serta tempat makan bersama keluarga. Ya, smart viewers, sekarang kita sudah ada di dapur. Nah, di sini ruangannya didominasi dengan warna putih, juga ruangannya juga tidak terlalu terang, ruangannya gelap. Kita hanya menggunakan sedikit sekali bukaan ada di bagian belakang untuk dapat memasukkan sinar ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan ini untuk kabinet dari dapur itu sendiri kita juga menggunakan material yang sama, menggunakan warna kayu. Kemudian juga untuk top table-nya kita menggunakan granit dari warna yang hitam supaya memberikan kesan yang lebih luas, kesan yang lebih lapang dan juga tidak terlalu kotor. Kemudian pada bagian dapur ini, pada bagian atas lemari sengaja tidak saya fullkan sampai ke belakang karena dapur ini tidak terlalu luas sehingga bisa memberikan kesan yang lebih lapang, kesan yang lebih luas pada area dapur ini. Nah, pada bagian bawah kita tutup semua dengan menggunakan lemari. Nah, kemudian untuk area-area yang sering kita pakai seperti piring, gelas, sendok, nah kita gunakan seperti laci seperti ini sehingga memudahkan untuk kita dapat menggunakan. Jadi piring-piring kita tidak letakkan di atas, melainkan kita letakkan di bagian bawah untuk dapat digunakan dengan lebih mudah. Smart viewers, tadi adalah penjelasan mengenai dapur yang ada di dalam rumah ini. Untuk selanjutnya yuk ikutin saya terus. Bagian dapur juga mengusung konsep minimalis, adanya kitchen set yang terbuat dari kayu berwarna netral, serta adanya jendela yang dibuat agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Dapur ini juga terlihat sangat rapi, karena adanya kitchen set dengan banyak laci yang digunakan untuk menyusun segala perlengkapan dapur. Ilmu pengetahuan terus berkembang, memberikan temuan inovasi setiap harinya. Apa saja perkembangan dari teknologi terkini? Dapatkan informasi kecanggihan teknologi terbaru dalam TechBiz, Sabtu pukul 7.30, hanya di IDX Channel. Indonesia kembali ditunjuk menjadi tuan rumah dalam perhelatan bergengsi dunia, yakni keketuaan ASEAN tahun 2023. IDX First Station Closing Market, Senin sampai Jumat jam 11.30, hanya di IDX Channel.
Market Highlight, Senin sampai Jumat, pukul 16.30, live. Hanya di IDX Channel. Pemerintah meyakini inflasi bahan makanan termasuk volatile food jelang Ramadan tetap terjaga. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dalam menjaga inflasi. News Screen, Senin sampai Jumat, pukul 14.30, hanya di IDX Channel. Kacamata investor itu apakah sekarang tetap konvensional terhadap teknologi atau enggak? Mereka akan mencari bisnis model yang unik yang memang worth venture risk. Tominomic, Sabtu jam 9.30, hanya di IDX Channel. Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI. Dengan adanya pengesahan ini menjadi angin segar bagi pengusaha, calon-calon investor. Market Review, Senin sampai Jumat, jam 10, hanya di IDX Channel. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan pembayaran tunjangan hari raya wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Startup di berbagai sektor, daya saingnya seperti apa, Pak Saga? Founders ini harus berpikir bagaimana bisa profit sejak hari pertama. Kita beli dengan harga mahal dibandingkan dengan thrifting yang dianggap lebih menguntungkan. Gimana tuh Pak Iwan? Barang sampah tadi no value, tidak ada value-nya sama sekali. Power Breakfast, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi, hanya di IDX Channel. Rumah bergaya minimalis modern bukan hanya terlihat cantik, juga elegan. Rumah dengan konsep ini merupakan sebuah cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penampilan yang sangat ramping dari sebuah ruang. Penggunaan yang sangat minimal dari berbagai elemen dekorasi, juga bentuk dan model perabotan yang ringan, tentu tidak akan membebani ruang. Gaya minimalis sengaja diciptakan untuk mendapatkan kenyamanan, tanpa banyak memasukkan unsur dan elemen dekorasi, dan meminimalisir penggunaan banyak barang yang belum tentu dibutuhkan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat area di lantai 2 rumah milik Fandi ini, sekarang saatnya kita intip yuk area lantai 3-nya, ada apa aja sih? Yuk, langsung aja kita lihat. Nah, Smart Viewers, sebelum kita menuju ke lantai atas, ini kita sekarang sudah sampai di area tangga. Nah, area tangga ini kita bikin dengan nuansa warna putih, kemudian juga dia ceilingnya sangat tinggi, kemudian di atasnya itu adalah sinar. Jadi memang pada saat di sini experience yang ingin saya dapatkan adalah memang di ruang yang putih, tinggi, terang. Nah, kemudian tangga ini kita gunakan dengan material yang lebih gelap supaya memberikan kontras terhadap ruangan ini. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat tangga-tangga ini pun juga dia tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang antara setiap anak tangga kita buat terpisah sehingga lebih menarik, sehingga juga sinar dari atas juga tetap dapat masuk ke dalam sampai ke dalam bawah ruangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga di area sini kita juga letakkan ada beberapa seperti tanaman-tanaman kering supaya bisa memberikan nuansa yang lebih sejuk, nuansa yang lebih teduh di dalam ruangan ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama kita naik ke atas. Smart Viewers, untuk area tangga juga terlihat sangat unik karena pemilihan warna netral dan model terpisah antara anak tangga yang satu dengan yang lainnya. Untuk area tangga ini juga diberikan ceiling yang tinggi dan terbuka, sehingga cahaya dapat masuk ke dalam area ini. Ditambah dengan adanya tumbuhan yang diletakkan di area tangga juga memberikan kesan sejuk. Oke, Smart Viewers, sekarang kita sudah sampai di lantai 3. Ini adalah ruangan tempat tidur kita, kamar tidur utama. Nah, berbeda dengan ruangan yang di bawah. Ruangan yang di bawah itu adalah ruang keluarga dan ruang makan. Kita bikin ruangannya putih dan banyak sekali bukaan. Nah, di kamar tidur ini kita bikin sedikit sekali bukaannya, hanya ada pada bagian depan saja sehingga menciptakan privasi di dalam ruangan ini. Kemudian untuk sinar matahari juga tetap kita perhitungkan, kita bikin dia ada di atas, jadi ada seperti sobekan skylight kecil untuk memasukkan sinar ke dalam ruangan, sehingga di dalam ruangan ini pada saat siang hari pun juga tidak terlalu gelap. Gitu. Kemudian untuk warna di dalam ruangan ini kita gunakan mayoritas warna putih sama seperti ceiling untuk memberikan kesan sederhana dan luas. Kemudian juga untuk lantai kita gunakan kayu supaya memberikan kesan yang lebih hangat di dalam ruangan ini. Kemudian untuk furniture yang kita pakai ini warnanya sama, materialnya pun juga sama. Jadi tidak terlalu banyak kombinasi di dalam
penggunaan material dari furniture ini supaya memberikan kesan yang lega, kesan yang simple dan sederhana. Kemudian di bagian samping sini juga kita bikin ada cermin full body untuk kita dapat bercermin juga. Kemudian juga di dalam tempat tidur ini juga kita buat ada beberapa kotak-kotak seperti lemari yang tujuannya juga untuk menyimpan perabotan barang-barang, sehingga ruangan ini pun juga tidak terlalu banyak barang yang ada di luar, melainkan banyak yang kita simpan di dalam, sehingga memberikan kesan lapang, memberikan kesan yang luas. Kemudian juga untuk lampu, kita sengaja tidak menggunakan lampu di ceiling. Lampu-lampu yang kita gunakan di sini adalah menggunakan lampu yang sifatnya portable. Seperti yang di samping ini menggunakan table lamp, kemudian yang di sebelah kanan saya juga menggunakan lampu standing. Tujuannya adalah supaya memberikan kesan yang lebih santai, memberikan kesan yang lebih rileks dan tidak formal. Kira-kira seperti itu. Kita akan lanjut sekarang ke dalam ruangan tempat pakaian saya dan juga ruangan kamar mandi. Masih dengan konsep yang sama yaitu minimalis, kamar utama juga dibuat begitu elegan dengan dinding beraksen kayu berwarna coklat. Pemilihan warna putih pada ruangan juga dibuat untuk memberikan kesan bersih dan luas. Ditambah dengan furniture seperti tempat tidur yang terbuat dari kayu, lampu portable yang diletakkan di setiap sisi ruangan untuk memberikan kesan lebih santai. Bukan hanya itu saja, di dalam kamar utama juga diberikan jendela agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Smart viewers, sekarang kita sudah sampai di area wardrobe, area tempat pakaian. Nah, di sini ruangannya itu menyatu dengan kamar tidur dan juga area kamar mandi. Nah, untuk wardrobe ini kita bagi ke dalam dua zona. Jadi yang di depan adalah untuk istri saya, kemudian yang di bagian belakang ini adalah untuk wardrobe saya. Nah, jadi untuk wardrobe ini material yang digunakan pun juga sama, menggunakan kayu dan dengan warna yang sama, supaya satu kesatuan rumah ini tidak terlalu banyak material dan kesannya juga lebih simple dan lebih sederhana. Nah, kemudian di dalam wardrobe ini pun juga kita bikin semuanya pintu tertutup, tidak ada kaca dan tidak ada ruangan yang terbuka, supaya kesannya lebih rapi dan juga tidak berantakan. Oke, nah kemudian juga di bagian wardrobe ini pun juga ada satu rak yang terbuka, tujuannya juga untuk menyimpan beberapa tas untuk dapat kita susun di dalam lemari ini. Nah, kemudian juga untuk area kamar mandi kita juga menggunakan material yang sama seperti ruangan-ruangan yang lain, didominasi dengan warna putih, kemudian juga menggunakan material yang lebih gelap. Pada keramiknya kita gunakan warna yang lebih gelap, warnanya abu-abu tua. Kemudian juga untuk beberapa ruangan kita bagi ke dalam area shower, area closet, dan juga ada area bathtub. Nah, sekat antar ruangan kita menggunakan kaca supaya memberikan kesan yang lebih luas, kesan yang lebih lapang dan menyatu antara ketiga fungsi tadi. Nah, untuk area wastafel ini kita menggunakan meja kayu, meja yang sederhana, meja yang tidak terlalu berat. Kemudian juga meja ini juga dapat digeser-geser. Nah, tujuannya untuk memberikan kesan yang lebih luas, kesan yang lebih lapang, juga memberikan kesan lebih santai di dalam area kamar mandi ini. Kemudian juga area kamar mandi ini juga kita bisa memiliki akses keluar. Tujuannya adalah untuk menjemur handuk, kemudian juga dapat memasukkan sinar matahari dari luar ke dalam ruangan. Oke, nah itulah tadi sih kira-kira penjelasannya mengenai area kamar mandi saya. Kemudian kita sama-sama lanjut lagi ke dalam ruangan selanjutnya. Menyatu dengan kamar utama, ruangan wardrobe juga dibuat begitu simpel dengan berbagai furniture seperti lemari berwarna coklat, sama seperti aksen dinding kayu yang berada di kamar utama. Ruangan ini juga menyatu dengan kamar mandi yang dilengkapi dengan fasilitas seperti bathtub, toilet, wastafel dengan meja kayu, serta shower box. Oke, Smart Viewers, sekarang kita sudah sampai, ini adalah ruangan kamar anak. Nah, di ruangan ini, ruangannya tidak terlalu besar, Smart Viewers, ruangannya kecil, mungkin hanya sekitar 3x3 saja. Nah, di sini kita akalin ruangan ini dengan nuansa yang sama, ruangannya didominasi dengan warna putih, ceilingnya pun juga putih untuk memberikan kesan yang luas. Nah, kemudian di dalam ruangan ini, berbeda dengan ruangan kamar, ruangan ini memiliki jendela ke arah taman yang ada di dalam ruangan. Jadi memang jendelanya cukup besar, kita tidak berikan hordeng karena memang berada di dalam area privacy. Nah, jendela ini juga digunakan untuk memasukkan sinar matahari untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian juga pada siang hari kita juga bisa buka jendelanya supaya udara bisa masuk ke dalam ruangan kamar. Nah, di dalam kamar ini lantai yang kita gunakan juga sama seperti dengan ruangan yang lain, menggunakan lantai kayu, tujuannya untuk memberikan kesan yang lebih hangat di dalam ruangan.
Nah, di dalam ruangan ini kita menggunakan keranjangnya itu tidak diangkat dari lantai, jadi ranjangnya itu menyentuh dengan lantai supaya kesannya lebih sederhana, kesannya lebih simple. Nah, kemudian juga kita gunakan material kayu berbentuk seperti rumah-rumahan, karena memang anaknya juga kebetulan masih kecil, jadi dia biar berasa seperti camping lah kalau saat tidur di dalam rumah. Kira-kira seperti itu sih. Materialnya juga menggunakan kayu, warnanya juga sama, warnanya juga lebih gelap, tujuannya untuk memberikan kontras di dalam ruangan. Nah, di sini juga kita tidak terlalu banyak menggunakan material, jadi materialnya memang kita bikin lebih simple, karena juga ruangannya tidak terlalu besar, jadi bisa memberikan kesan yang jauh lebih luas. Kira-kira seperti itu Smart Viewers. Mari kita lanjut ke dalam ruangan selanjutnya. Smart Viewers, untuk kamar anak, ternyata pemilik rumah juga memberikan konsep yang cukup menarik dengan pemilihan furniture seperti tempat tidur dengan konsep playful yang terbuat dari kayu dan warna netral. Ditambah dengan adanya jendela yang dibuat agar udara dan cahaya bisa masuk dalam ruangan ini dengan baik, yang membuat ruangan terlihat lebih nyaman. Bagaimana perkembangan bisnis Anda hari ini? Beragam informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis dari dalam negeri disampaikan berdasarkan data dan angka serta analisa yang mendalam sebagai referensi bisnis Anda. Saksikan terus News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat live hanya di IDX Channel. Lot adalah satuan resmi yang digunakan untuk transaksi saham di pasar modal. Lot berfungsi menunjukkan jumlah unit instrumen saham yang diperjualbelikan di pasar modal atau bursa saham. Intinya, jual beli saham harus dilakukan dalam satuan lot atau kelipatannya. Berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia, satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Sebelumnya, satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Namun, ini membuat investasi saham tidak ramah untuk investor pemula atau mereka yang punya modal kecil. Pada 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia membuat aturan baru tentang satuan lot saham. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu lot setara dengan 100 lembar saham. Berprofesi sebagai arsitek dan kepala keluarga, ternyata Fandi juga tidak menyia-nyiakan keahliannya untuk mendekor rumahnya sendiri dengan konsep yang ia inginkan. Bukan hanya itu, hasil dekorasi rumah yang dibuat juga terlihat sangat simpel dan menarik. Fandi suka meluangkan waktu untuk berkumpul dan bermain bersama istri dan anaknya. Jadi, seperti apa kegiatannya? Yuk kita lihat. Oke, nah Smart Viewers, biasanya di sela-sela waktu senggang kami, biasanya di weekend atau di setelah pulang kerja, biasanya kita melakukan aktivitas bersama dengan keluarga. Aktivitas yang kita lakukan itu biasanya lebih ke menggambar, lebih ke aktivitas seperti menggunting gitu. Nah, aktivitas ini dilakukan di dalam ruangan keluarga. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di ruangan keluarga dan ruangan makan ini kita bikin lebih plong, lebih luas, di mana semua furniture-nya itu kita bikin lebih portable sehingga bisa kita geser, bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, seperti pada saat ini
Ini kita geser sedikit bangkunya, kita letakkan juga matras di sini sehingga kita bisa melakukan aktivitas bersama dengan anak di dalam ruangan ini. Oke, nah biasanya sih aktivitas yang kita lakukan itu lebih banyak ke menggambar, menggunting, mewarnai. Jadi memang kita berusaha sesedikit mungkin menggunakan gadget, menggunakan atau menonton TV gitu. Jadi memang aktivitasnya lebih banyak ke kegiatan-kegiatan seperti ini. Kira-kira seperti itu sih Smart Viewers. Nah, Smart Viewers, kita kan tadi sudah lihat mulai dari depan, kita tadi masuk ke dalam, kita tadi melihat ruang keluarga, ruang makan, kemudian juga kita tadi naik ke atas melihat kamar tidur utama. Nah, semoga ini semua menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Gimana Smart Viewers? Mungkin ide meluangkan waktu bersama orang-orang tercinta juga bisa menjadi pilihan ya di sela-sela waktu luang Smart Viewers di rumah. Selain bisa berkumpul bersama, quality time adalah salah satu hal penting yang bisa membuat kehangatan keluarga semakin terjalin dengan baik. Smart Viewers, setelah melihat sebuah ruangan yang ada di rumah ini, ternyata konsep dengan gaya minimalis modern adalah salah satu konsep yang bisa dijadikan contoh dalam mendekor rumah agar terlihat simpel dan elegan. Karena konsep minimalis ini sendiri adalah salah satu konsep struktur yang logis sesuai fungsional yang paling mendasar dan esensial, tanpa harus meninggalkan nilai estetikanya. Dan pada dasarnya, konsep rumah minimalis sangat peduli pada keutuhan lingkungan dengan penggunaan material yang tidak terlalu berlebihan. Semoga episode ini bisa menginspirasi Smart Viewers di rumah dalam menentukan style dari rumah yang ingin dibangun. Oke Smart Viewers, terima kasih telah menyaksikan Home Ideas Hunian Hits Inspirasi Maksimal. Terus saksikan beragam program menarik lainnya hanya di MRC Channel yang terus memberikan inspirasi hunian Anda. Marilah kita selalu bersyukur dan semoga Ramadan tahun 2023 ini kita dapat menjalankannya dengan penuh hikmah dan berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Bullish atau bearish merupakan istilah untuk menggambarkan kenaikan dan penurunan kondisi pasar modal. Bullish menggambarkan suatu kondisi pasar saham yang sedang mengalami tren kenaikan. Bullish diambil dari kata bull yang artinya banteng. Di dalam pertarungan, banteng akan menyerang lawannya dengan menyerudukan tanduk ke atas. Nah, gerakan tersebut menggambarkan kondisi tren naik dalam pasar saham. Bearish merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi pelemahan pasar atau tren turun. Bearish diambil dari kata bear yang berarti beruang. Penurunan pasar saham diibaratkan seperti seekor beruang yang sedang menyerang musuhnya dengan menggarukkan cakar ke bawah.